Ya, selamat pagi Pak Heri dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami Din dan juga Ryan akan presentasikan tentang psikologi perkembangan kaitannya dengan persoalan anak usia dini. Nah, pada dasarnya perkembangan dan pertumbuhan seorang anak itu memiliki beberapa masa-masa penting dalam kehidupannya yang tentu hal tersebut tidak bisa dilewatkan. Masa penting tersebut adalah saat anak masih berusia dini, yaitu ketika lahir hingga sampai balita, sampai 6 tahun maupun 8 tahun. Nah, masa-masa tersebut sering disebut sebagai masa golden age. Nah, pada masa golden age inilah seorang anak sedang banyak sekali menyerap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dan semua yang diperhatikan dan diserapnya tersebut akan mempengaruhi perkembangan anak secara mental dan kepribadian. Jadi kami sudah sedikit beberapa teori perkembangan anak. Ada beberapa teori perkembangan anak. Yang pertama itu yaitu teori konstruktivisme. Jadi penggagas ini oleh Jean Piaget dan Vygotsky. Nah, mereka mengatakan bahwa pendekatan pada psikologi perkembangan di mana anak dapat membangun pemahaman dan pengetahuannya sendiri itu melalui dunia di sekitarnya. Atau dengan kata lain, anak dapat memberdayakan kemampuan dirinya sendiri melalui pengalaman. Kemudian pengalaman yang didapat dalam kehidupan sehari-hari sangat berperan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam proses belajar yang demikian, pengetahuan diciptakan kembali dan dibangun dari dalam diri seorang anak melalui pengamatan, pengalaman, dan pengalaman. Kemudian teori behavioral. Jadi penggagasnya ini oleh John Stevenson, Gerd Skinner, dan Ivan Pavlov. Jadi mereka mengatakan bahwa perubahan perilaku pada anak terjadi melalui proses stimulus dan respon yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, lingkungan yang sistematis, teratur, dan terencana dapat memberikan pengaruh stimulus yang baik pada anak. Jadi mereka dapat bereaksi terhadap stimulus dan memberikan respon yang sesuai. Nah, teori ini berfokus pada interaksi lingkungan yang berpengaruh pada karakter anak. Kemudian ada teori psikoseksual, ini digagaskan oleh Sigmund Freud. Yang perkembangan anak terjadi dalam serangkaian tahap yang berfokus pada area kesenangan tubuh yang berbeda. Jadi selama setiap tahap itu anak menghadapi konflik yang memainkan peran penting dalam perkembangannya. Kemudian yang keempat yaitu teori psikososial. Ini dikemukakan oleh Erik Harrison. Jadi dia mengatakan bahwa setiap jenjang kehidupannya manusia akan menghadapi konflik yang berpengaruh besar pada karakter diri anak. Nah, konflik ini bisa mempengaruhi positif maupun negatif apabila tahap psikososial di usia tertentu bisa terlewati dengan baik. Maka ada kekuatan ego dan meningkat. Di sisi lain, apabila tidak terlewati dengan baik, rasa kurang ini akan terbawa hingga dewasa. Untuk aspek perkembangan usia dini ini sangat beragam, mulai dari fisik, motorik, sosial, emosional, dan kita melihat sampai ke berbagai aspek berikutnya. Nah, sebelumnya di aspek fisik ini biasanya anak mulai bertambah tinggi dan otot-otot serta rangka tulangnya itu mulai tersusun lebih baik dari sebelumnya. Dan di aspek motorik ini biasanya dibedakan menjadi dua, motorik kasar dan halus. Motorik kasar itu seperti kayak anak berjalan, berlari, melompat, dan sebagainya. Sedangkan untuk motorik halus itu lebih kepada kemampuan, misalkan anak bisa menulis, menggambar, merobek kertas, melipat kertas, dan sebagainya. Nah, di aspek sosial emosional ini, biasanya anak mulai menghentakkan kakinya ketika merasa senang atau mungkin merasa marah begitu. Kadang anak suka itu menghentakkan kaki gitu. Nah, biasanya secara aspek sosial anak itu ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di lingkungannya, dan mereka ini unik anak-anak ini, dan mereka suka berimajinasi dan masih ada kecenderungan egosentrisnya yang muncul dan konsentrasi yang relatif pendek. Jadi implikasinya di dalam setiap pembelajaran anak usia dini itu biasanya dipakai dengan metode kegiatan atau permainan interaktif. Jadi kalau metode pembelajarannya kayak kita kuliah begini, terus kita terapkan untuk anak usia dini, akan susah. Nah, di aspek moral, anak usia dini itu mulai belajar untuk menghargai
kepercayaan, perhatian, dan kesetiaan terhadap orang lain. Walau terkadang anak usia dini itu masih punya aturannya sendiri, ya seperti tadi ya, kecenderungan egosentrisnya, dan belum paham apa yang dilakukannya itu benar atau salah. Selain itu di aspek kognitif, menurut CPG, perkembangan kognitif itu dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Nah, kurang lebih penjelasan mengenai tahapan-tahapan ini seperti itu. Nah, hal apa saja ya yang berkaitan dengan permasalahan anak usia dini? Yang satu, soal buang air. Ya, kita tahu lah ya bahwa anak-anak di usia dini ya masih ada beberapa yang mengongkol dan sebagainya. Nah, apa sih yang dapat kita pahami dari persoalan ini? Pada fase usia 2-3 tahun, secara teori, anak sudah dapat melakukan buang air kecil dan buang air besar di tempatnya. Nah, hal ini tidak jauh dari peran orang tua memberikan toilet training kepada anak. Kemudian mengisap jempol. Nah, mengisap jempol ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sigmund Freud, di mana masa rentang antara usia 0, 1 tahun, bahkan sampai 5 tahun itu masih ada kecenderungan di mana anak itu merasa nyaman atau merasakan kesenangan itu berpusat di area mulut atau oral. Nah, mengisap jempol itu mungkin bagi orang-orang yang awam itu mungkin hal yang biasa yang dilakukan anak-anak. Tetapi jika hal ini tidak dapat disikapi dengan baik oleh orang tua, hal ini akan membuat terjadi masalah seperti satu, susunan giginya tidak teratur, bahkan yang lebih parahnya itu bisa berakibat pada anak cadel. Jadi berbicara itu nggak bisa lancar gitu. Kemampuan berbicara ya ini terkait dengan apa yang tadi. Dan di usia 3-4 tahun secara teori anak semakin mampu berbicara dengan lancar. Bahkan di usia tersebut anak mampu menggunakan 900 sampai 1000 kata. Nah, biasanya contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ya kita melihat anak-anak tuh bisa berbicara kata-kata yang mengandung huruf R, misal robot, garpu, ular, dan sebagainya. Kemudian tantrum. Tantrum itu lebih kepada emosional atau kepada sikap anak yang mungkin marah ketika keinginannya itu tidak dipenuhi. Nah, memang di usia dini anak itu masih terbatas dalam mengungkapkan bahasa. Tidak seperti kita ya, kita bisa ngomong langsung. Kamu kok begini, kamu kok begitu. Nah, kalau anak dia cuma bisa mengeluarkannya lewat tangisan, ronta, berteriak, menjerit, serta seperti tadi mengatakan kedua kaki. Nah, pada kasus tertentu, anak tantrum yang mengalami tantrum biasanya bisa disebabkan oleh gangguan atau masalah psikologi seperti contoh kasus pada anak autis. Dan ini yang juga menurut kami cukup penting yaitu tentang kebutuhan gizi. Nah, kebutuhan gizi yang baik dan seimbang akan mengawal perkembangan anak usia dini menjadi lebih optimal ketika sudah menginjak usia remaja maupun dewasa. Dan biasanya di usia 3 atau 4 tahun anak-anak sudah dilatih untuk makan sayur, makan buah. Kemudian ada rasa takut. Nah, menurut Helen Ross, ketakutan itu adalah segala upaya yang dilakukan anak untuk mempertahankan dirinya. Jadi contoh misalkan ada bunyi kembang api, anak pasti akan kaget atau mungkin ada rasa takut juga gitu. Nah, rasa takut yang diungkapkan itu seperti bentuk cerita, gitu, atau teriakan gitu. Kalau dalam menanggapi rasanya hebat, rasa takut untuk anak seusia begini masih normal. Tetapi kalau pasangan biasa yang tidak terlalu hebat, itu sudah menimbulkan ketakutan yang berlebihan bagi anak. Nah, itu bisa menjadi suatu masalah. Contoh, misal anak melihat kucing di depan rumah gitu. Dia cuma melihat kucing lewat, tapi dia ada takut banget gitu. Nah, itu juga bisa jadi masalah, mungkin dulunya pernah trauma atau sebagainya. Nah, yang terakhir adalah eksplorasi lingkungan sekitar. Menurut Erik Erikson, eksplorasi dengan cara bermain membantu anak mengembangkan rasa harga diri, terlebih dalam upayanya beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Karena dengan bermain, anak memperoleh kemampuan untuk menguasai tubuh mereka, memahami benda-benda, serta belajar keterampilan sosial mereka.
Oleh karena itu, kami memberikan berbagai pertanyaan kepada responden ini. Ada 16 anak tentang usia 4 sampai 6 tahun, dan ada juga 12 orang tua yang terdiri dari berbagai daerah. Dan kami pun juga sempat mewawancarai satu guru yang ada di Kota Bandung. Dan kurang lebih pertanyaan kami seperti ini, berkaitan dengan aspek-aspek tadi, kognitif, sosial emosional, dan sebagainya. Oke, kami mensurvei gitu mengenai kebutuhan gizi atau sayur. Nah, kami memberikan satu pertanyaan gitu melalui survei, yaitu anak usia dini itu mau tidak makan sayur. Dan ternyata respon dari orang tua itu suka, dan ada 75% mengatakan suka, ada yang tidak terlalu suka, ada yang tidak suka. Nah, ketika kami melihat respon, mereka yang tidak suka itu karena pengecap dari anak itu, lidah mereka itu merasa bahwa sayur itu tidak enak. Lebih enak ayam goreng dibandingkan sayur. Jadi itu yang membuat mereka tidak menyukai sayur gitu ya. Kalau yang suka ini, itu mereka mengatakan ada respon, dan itu orang tuanya itu bisa memberikan suatu kreativitas gitu, makanan gitu ya, sayur, supaya anak itu mau makan sayur. Atau juga masakan dari mamanya ini enak, jadi membuat anak itu mau makan sayur. Itu dari respon yang kami dapatkan. Kemudian mengompol. Nah, ada dua responden, yaitu ada responden dari orang tua dan anak. Kita ke responden anak. Jadi ada berapa persen yang mengatakan bahwa apakah setelah usia 5 tahun masih sering mengompol? Jadi ada 66% itu tidak, ya tidak. Terus ada 6% itu ya, dan ada yang 26% itu kadang-kadang. Jadi bagi anak-anak yang masih sering mengompol itu karena mereka tidak dibiasakan untuk mandiri ke WC sendiri gitu. Maksudnya kayak training tadi yang seperti dia katakan. Itu yang membuat anak-anak mengompol dengan sendirinya. Kemudian ada respon dari orang tua. Jadi di umur berapakah anak umumnya berhenti mengompol? Jadi ada beberapa survei, bahkan ada respon dari orang tua itu mengatakan lupa. Jadi kami mengambil kesimpulan bahwa ada 3 tahun, ada 4 tahun, ada 5 tahun, ada 2 tahun, ada 1 tahun, ada 3 tahun ya, anak itu berhenti mengompol. Ya, kemudian kami pun juga sempat menanyakan mengenai persoalan mengisap jempol pada anak. Nah, di usia berapa anak mulai berhenti mengisap jempol? Ini kasusnya terkait dengan responden tadi. Nah, yang mengejutkan bagi kami, ada responden yang mengatakan bahwa sejak lahir, sejak bayi, itu mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengisap jempol sama sekali. Tapi ada juga yang anak-anak yang baru berhenti mengisap jempol itu di usia 3 tahun, usia 2 tahun, bahkan ada usia 5 bulan maupun 1 tahun. Dan kemudian berkaitan dengan emosi tantrum. Nah, biasanya ini persoalannya terkait, misal contoh dalam bermain dengan teman-temannya, kalau kalah, apakah anak itu marah, ataukah anak itu menangis, atau mungkin kalau di dalam keluarga biasanya anak meminta mainan atau meminta sesuatu yang diharapkannya tetapi tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Nah, di beberapa contoh pertanyaan ini, nah, ada yang mengatakan bahwa 71% anak itu menangis, marah ketika keinginannya tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Dan terkait dengan anak memukul atau menggigit teman-temannya itu sekitar 76% itu anak tidak melakukannya. Jadi mungkin orang tuanya sudah memberitahu gitu, kalau marah ya cukup aja, nggak harus sampai memukul atau nggak sampai menggigit temannya. Dan kami pun juga menanyakan kepada beberapa orang tua responden tadi, apakah menangis itu menjadi satu cara atau kebiasaan anak, jadi seperti satu rayuan bagi orang tua gitu supaya keinginan anak itu terpenuhi. Nah, ada sekitar 38% itu mengatakan bahwa 36% itu mengatakan bahwa ya itu menjadi kebiasaan anak gitu. Misalkan minta mainan nggak dipenuhi, dia nangis dulu, nangis lama 1 jam atau 2 jam gitu, yang kayak ngambek begitu, baru
setelah orang tua yang memberikan anaknya baru berhenti menangis. Dan kemampuan bicara terkait tadi ya, kami juga menanyakan adakah di usia berapa anak sudah lancar berbicara kata-kata gitu ya. Nah, ada yang sampai saat ini ya, ini untuk responden yang anaknya itu usia 6 tahun, ada yang mengatakan belum bisa. Tapi ada juga yang dari 1 tahun itu dia sudah bisa berbicara Nah, kemudian kita masuk ke rasa takut dan cemas. Tentu kita kalau mengingat atau kita melihat keponakan kita ya, mereka punya rasa takut atau cemas dalam hal tertentu. Nah, kami sempat menanyakan dalam survei kami itu anak biasa takut dengan ruangan gelap. Nah, ada berapa persen yang mengatakan bahwa 60% itu takut, terus ada 26% itu tidak takut, 6% itu agak takut, dan 67% itu sangat takut. Nah, sangat takut dan takut ini mengatakan bahwa di dalam responden itu mereka itu memiliki imajinasi bahwa kalau di tempat yang gelap itu ada monster ya. Kalau kami bandingkan ternyata hasil respon dari orang tua dari yang sudah kami dapatkan bahwa memang anak kecil itu memiliki imajinasi yang tersendiri gitu. Jadi ketika mereka di ruangan gelap itu di dalam responden itu mengatakan mereka takut monster atau takut hantu gitu. Jadi dalam pemikiran mereka itu imajinasi itu main, itu yang membuat mereka takut di ruangan gelap. Kemudian rasa takut dan cemas. Jadi anak merasa cemas ketika berpisah dengan orang tuanya. Nah, ada yang mengatakan bahwa 56% itu tidak, terus kadang-kadang itu 6%, yaitu 37%. Jadi ketika kami melihat responden dari orang tua, itu anak merasa cemas ketika berpisah dengan orang tua karena dari kecil itu mereka itu bersama orang tua. Dan mereka juga merasa aman itu bersama orang tua. Dan itu yang membuat mereka merasa cemas kalau mereka berpisah dengan orang tua atau dengan orang asing saja yang tidak bersama orang tua gitu ya, dalam keadaan mereka di mana, itu membuat mereka cemas. Nah, yang terakhir untuk eksplorasi, kami menanyakan kepada beberapa anak-anak yang diresponden ini terkait dengan apakah mereka suka binatang atau bermain dengan binatang. Ya, mengapa kami mengambil contoh ini? Karena berdasarkan dari hasil research kami itu mengatakan bahwa dengan anak suka memelihara binatang atau bermain dengan binatang itu akan menolong mereka untuk bertanggung jawab dan menjaga tugas dan juga belajar tentang lingkungan alam gitu. Nah, di hasil survei sekitar 62,5% itu anak-anak suka binatang. Jadi seperti anjing atau kucing atau mungkin ikan, ayam dan sebagainya gitu. Nah, tetapi ada juga yang tidak terlalu suka, bahkan ada juga yang tidak suka dengan binatang. Nah, oleh karena ada cukup banyak yang tidak terlalu suka binatang, nah, kami juga menanyakan apakah selama lingkungan mereka itu mereka pernah menyakiti binatang. Nah, ada 16,7% itu mengatakan mereka pernah. Jadi responden ini mengatakan bahwa saya tuh kalau melihat kucing itu saya pengen nangkep dia, terus pengen lempar dia. Mungkin ada trauma tersendiri ya yang membuat anak ini tuh kayak nggak mau melihat kucing gitu. Nah, yang di bagian ini itu kami menanyakan pertanyaan tentang apakah kalau misalkan anak ditempatkan di lingkungan baru itu anak bisa mudah beradaptasi. Nah, ternyata hampir separuh dari responden mengatakan bahwa tidak. Dalam arti ya, kalau anak ditaruh di lingkungan baru, mereka tetap ada rasa takut. Jadi kayak belum terbiasa dengan lingkungan baru. Tapi dengan orang tua juga mengatakan bahwa dengan semakin mereka dilatih, mereka pun juga akhirnya terbiasa untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, dari hasil survei ini, kami pun juga melihat terkait seberapa banyak orang mencari tahu tentang psikologi perkembangan anak usia dini, mencari tentang urgensinya di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana pentingnya pendidikan anak usia dini itu berpengaruh terhadap perkembangan anak. Nah, yang cukup mengejutkan ya, justru di dalam grafik ini
grafik yang berwarna hijau ini menunjukkan permasalahan anak usia dini tadi. Nah, dari hasil ini yang kita lihat ya, grafik ini tuh yang lebih tinggi itu justru permasalahan anak usia dini. Jadi banyak orang itu baru cari tahu masalah anak usia dini, mereka mengalaminya gitu. Misal mereka mengalami masalah, misalkan anak kok nggak bisa diem, anak kok nangis terus, didiemin susah begitu. Nah, kami mengambil kesimpulan dari grafik ini bahwa orang tua atau lembaga pendidikan pada umumnya baru menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi anak usia dini terkait perkembangan psikologisnya setelah mereka mengalami masalah. Jadi belum upaya preventif, upaya yang dilakukan perencanaan sebelum anak akan mengalami problem di dalam perkembangannya itu baru dilakukan setelah mereka mengalami. Jadi ini mungkin bisa menjadi perhatian kita semua bahwa ya kita tidak boleh memandang enteng untuk anak kecil. Kita juga nanti ke depan kan kita akan menjadi orang tua. Kita perlu serius dalam mendidik anak sampai nanti dia akan menjadi besar supaya seperti tadi perkembangan dari segala aspek anak itu menjadi lebih optimal. Ya itu tadi kurang lebih seperti kesimpulan yang disampaikan di sini. Masa anak usia dini itu masa yang paling fundamental, paling penting bagi perkembangan di tahap selanjutnya. Oleh karena itu sangat diperlukan stimulasi yang bermakna baik dari orang tua maupun lembaga pendidikan agar anak dapat berkembang secara optimal. Karena jika anak mengalami trauma psikologis seperti karena kekerasan fisik, pelecehan emosional maupun psikologis, anak bisa mengalami gangguan pada tahap perkembangan mental, emosional maupun fisik. Berikut referensi yang kami pakai untuk presentasi kami pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman.